Anjay. Jangan di-record dulu, jangan di-record dulu. Siap-siap dulu gue. Pakai wax dulu biar ganteng ya kan. Biar becek cewek. Ya, gue buka dulu deh ya. Balik lagi sama gue Felix hari ini, dan hari ini gue bersama dengan si bukan anak hits, si Kapten Sibukan anak Nyeteng. CEO Nyeteng FC. CEO. Ntar gue buka data dulu. Lu belum merekam kan, Lix? Jangan direkam dulu. Siap-siap dulu kita. Gue bisa nonton Persija, anjir. Lu nonton Persija kan? Ya, rapi banget. Kenapa? Rapi banget pakai jas. Biar pundit beneran kan, pundit terus. Kalau ngeliat Bung Valen tuh. Oh iya. Oke, headset dah biar enak. Iya. Oke. Jadi gimana, Lik? Kabar sehat? Baik. Sehat. Nah, saya ini ngapain nih, Felix nih? Kenapa? Lu sehari-hari ngapain? Ya, bikin video ini, terus ngajar juga sekali 2 kali. Oh ya, lu masih ini ya? Masih di IF ya? Iya. Gimana, udah berapa anak kecil yang lu cabulin, Lik? Itu gue liat foto lu. Tidak dihitung itu. Oh, tidak dihitung ya. Gue Instagram lu anak kecil semua, gue takutnya dicabulin anjir. Tapi mereka udah pinter kok. Mereka udah tahu jadi bandel tuh gimana. Oh iya. Tapi kan bukan masih kecil semua, Lik. Enggak kecil semua, ada yang udah SMP. Ya SMP kayak ya jatuh anjing. Oh, gue kira lu ngajar anak SD. Enggak semuanya. Soalnya kayak masih kecil-kecil aja. Ya, ada yang kecil-kecil, ada yang remaja. BTW, apa? FA Cup tahun ini sampai mana sih? Udah semifinal. Perempat ya? Semifinal. Ya. Siapa aja? Leicester, Southampton, sama Chelsea City. Leicester, Southampton, Chelsea City. Ya. Oh, menarik. Tapi sebelum ini, gua mau kenalin si Joshua Alva Alexander, ex ketua UKM yang programnya nggak lancar. Yang nggak ada programnya. Aduh, mau menyelesaikan kepengurusan tentang program, ampun. Tapi harap maklum ya dengan situasi. Gimana ya? Masalahnya kan corona itu datang setelah gua challenge session. Jadi apa yang udah di dealin sama BKK nih, program-programnya udah di lock pas sebelum corona. Jadi pas udah corona itu kita nggak bisa nambah program atau pindahin program gitu. Jadi ya kenapa? Diteruskan ke GRI apa Fidel? Diteruskan ke Fidel. Iya, benar. Belum gue tanya dulu nih. Boleh dimulai, Bung Felix. Ya, oke, Bung Alva. Sebelumnya saya tanya, kenapa Barcelona? Kenapa gue suka Barcelona ya? Yeah. Sebenarnya ini bermula waktu tahun 2011 lah, antara sekitar tahun itu. Era kejayaan. Awalnya gue waktu itu belum terlalu ikutin bola. Kan. Tapi gue waktu itu di SMP Penabur ya. Saat temen gue itu pada suka Real Madrid. Jadi pagi-pagi tuh kebiasaan di SMP gue itu pagi-pagi datang ke sekolah, bukan baca Alkitab, bukan baca pelajaran, bukan bikin PR. Pagi-pagi yang dilakuin teman-teman gue dan guru olahraga gue kalau datang ke sekolah pagi tuh
mereka beli koran. Waktu itu korannya Top Score. Sama kayak Beli gua. koran, beli koran, baca di kelas. Jadi baca rame-rame tuh. Nah, ada nih satu sahabat gue, bukan sahabat, nggak cuma satu sih, kayak banyak gitu. Mereka ini tiap lihat Top Score, carinya rubrik Spanyol. Cari rubrik Spanyol, yang mereka tuju itu adalah berita-berita Real Madrid. Wah, mereka seneng banget tuh kalau ada Real Madrid kan, kayak wih gila Madrid lagi menang, lagi apa. Nah, gue nggak mau di suara mainstream itu, karena hampir status quo itu Madrid ya soalnya. Gue nggak mau ada di jalur mainstream itu, jadi kayak gue rebel sendiri. Gue apaan sih Madrid, jelas bukan lu fans Barca tuh gitu. Giliran gue ledekin Madrid, mereka bilang oh gue fans Barca. Nah, sebelum itu gue belum ngerti El Clasico itu apa, Madrid rivalnya siapa, gue belum ngerti. Pas dibilang fans Barca, emang kenapa fans Barca? Iya, soalnya Madrid itu rivalnya adalah Barca. Oh, oke. Gue abis itu langsung mengulik tuh Barca. Ketemu, dan yang bikin gue tertarik waktu itu masih ada zamannya Ronaldinho. Nah, ya udah, karena gue suka Messi itu masih muda banget, dan karena gue juga suka permainannya, dan waktu itu masih gencar-gencarnya Tiki Taka, masih indah-indahnya Tiki Taka lah itu Xavi, Iniesta, keren banget. Dari situ ya gue mulai tertarik ke sama Barca, gue mendalami, dan itu juga masa-masa terpanasnya El Clasico, zaman-zamannya Pep sama Mourinho itu gila banget sih, sampai tonjok-tonjokan tuh Puyol sama Ramos. Nah, mulai dari situ gue, seru banget. Fix dari situ gue memutuskan tim gue Barca. Nggak lama kan waktu itu akhirnya juara Champions 2012. Ya walaupun yang 2011 kalau nggak salah cuman Copa del Rey doang kan lu nggak dapet. Iya benar. Itu gue belum terlalu ngikutin. Nah, ya udah mulai dari situ gue dapet Barca nih. Itu ceritanya Bung Felix. Lu sama kayak Coach Justin. Gitu deh, emang gitu. Iya di Barcelona. Oh, gue kira jalan cerita kenapa dia suka Barcelona kayak gitu. Sama anti mainstream juga. Oke, nah kalau di Barcelona pemain favorit lu siapa sepanjang masa? Nggak usah ditanya sih. Yang pasti itu Messi udah pasti, itu nggak mungkin. Bahkan selebrasi gue pun pakai selebrasi Messi. Yang kedua, mungkin yang paling berkesan ya buat gue selain Messi, Puyol sih. Gue belum bisa nemuin sosok kapten atau back sebaik Puyol, maupun baik itu attitude-nya maupun skill di lapangan tuh gila. Puyol benar-benar gila. Menurut gue Puyol kapten terbaik Barca sejauh ini ya, yang gue tahu. Gitu. Padahal kalau nggak salah selain Puyol kan ada Xavi, ada Iniesta yang bisa jadi leader. Kalau menurut penilaian lu dibanding dengan Puyol, dua itu gimana tuh Xavi dan Iniesta as a leader? Puyol itu apa ya? Dia punya warna sendiri. Dia kayak, lu nonton ini deh, ada satu momen waktu dia lagi lawan Ramos. Waktu El Clasico nih ya, dia lagi sama Ramos, dia dikeplak gitu mukanya sama Ramos kan, kayak gitu. Dia jatuh, teman-temannya belain, tapi dia nggak mau dibelain, kayak dia dipisahin, malah justru udah jangan. Udah, dia itu leadershipnya kuat banget. Situ gue suka sama Puyol. Jiwa kepemimpinannya itu saya nggak ada lawan. Padahal yang jadi pemersatunya timnas Spanyol tuh Xavi sama Casillas kan. Tapi sejauh ini gue belum bisa punya sosok kapten yang lebih baik menurut gue ya, selain Puyol. Gitu. Waktu itu Xavi boleh lah, tapi makin kesini makin kurang, jiwa leadership itu makin kurang. Nah, kita bergeser ke zaman MSN. Itu
zaman periode ketiga yang mainnya benar-benar gak ada indah-indahnya. Nah menurut lo sendiri penilaian lo di trio itu selama berapa? 3 musim, melihatnya kayak gimana? 3 musim dengan pragmatisnya Enrique dan Valverde. MSN. Menurut lu, kalau menurut Bung Felix ini MSN gak ada indah-indahnya? Secara skill mereka emang benar-benar skillful. Tapi kalau disatukan dengan pemain lain, ya benar-benar pragmatis di tangan Enrique sama Valverde saat itu. Benar-benar nggak ada filosofi Barcelona. Enrique ada sih, cuman bertentangan, sedikit sering bertentangan sama Messi juga. Menurut gua di zaman MSN itu masih ada tiki-takanya, tapi nggak sekental dulu ya. MSN itu menurut gua masih ada, dan masih ada sentuhan-sentuhan magicnya kayak gue udah Barca itu selain tiki-taka, Busquetsnya dia suka ngasih trupas atau operan yang anjing kok bisa kepikiran gitu. Di zaman-zamannya MSN itu masih ada kayak gitu. Nah, menurut gue kalau misalkan dibilang pragmatis, nggak terlalu pragmatis. Pragmatis itu definisinya apa? Coba dulu. Kenapa? Pragmatis. Menurut lu definisi pragmatis itu apa? Lebih bertahan sih, lebih bertahan sama lebih bertahan ya. Kalau kita lihat datanya, zaman MSN itu merupakan zaman tersubur Barcelona, baik itu di lini depan ya. Kalau dilihat statistik itu angkanya gila sih. Kayak setiap pemain trio itu pasti angka golnya dan angka asisnya itu tinggi. Jadi kalau dibilang pragmatis, gue juga nggak terlalu setuju itu dibilang pragmatis sih. Gitu. Cuma mungkin di era Valverde waktu kepergian Neymar tuh, gua akun sih tuh, lu menurut lu itu lubang nggak sih waktu kepergian Neymar itu? Jadi lubang tersendiri nggak? Nah, justru setelah kepergian Neymar itu, baru menurut gue zaman-zaman masa Barca sulit untuk dapat feel-nya lagi sampai sekarang sih menurut gue nggak seindah dulu menurut gue. Zaman-zaman masih ada Neymar itu masih enak dilihat. Sekarang kalau misalkan udah nggak ada Neymar ya, itu udah nggak terlalu enak dilihat lah. Paling dekat sekarang aja contohnya ya. Barcelona itu kalau di pegang bola ya, position mereka itu tipikal maju ke zona lawan di depan kotak penalti, udah oper-operan di kotak penalti. Belum ada yang terlalu berani penetrasi ke depan, paling 1-2 kayak Messi. Alba juga cuma sesekali karena dia harus cover belakang juga. Nah, itu sih yang menurut gua lubang yang ditinggalkan Neymar itu tusukan-tusukan yang berani, dribble yang berani, yang sekarang belum bisa diisi sama seseorang. Dembele dibeli buat mengisi kekosongan itu, tapi menurut gue belum mencapai di levelnya Neymar. Ya kan, dia karena kebanyakan cedera juga kan, kebanyakan cedera, gaya hidupnya itu nggak teratur. Iya, Dembele sejauh ini emang masih banyak cedera, tapi kan sekarang udah mulai main lagi. Semoga aja dia nggak terlalu banyak cedera. Termasuk anak paling beruntung yang bisa juara dunia dalam kondisi yang sering cedera. Dan kita ngomongin yang kemarin nih, belum lama nih, 8-2. Itu apa reaksi lu saat itu ngeliat kekalahan 8-2 itu? 8-2 ya? Iya. Jujur kecewa pasti, karena itu menurut gue permainan yang apa ya, pasti jelek dan gak jelas banget sih menurut gue. Kayak lini belakangnya itu rapuh, dan gue ngerasa di depannya juga gak tajam. 8-2 itu masih zamannya ada Suarez kan. Iya, harusnya dengan
dengan komposisi pemain yang begitu, gue wajar kalah dengan komposisi pemain yang seperti itu ya, wajar kalah. Tapi nggak 8-2 cuy, gila itu benar-benar nggak jelas sih. Gue juga bingung tuh kenapa bisa 8-2 ya. Menurut Bung Felix nih kenapa bisa 8-2 apa analisis dari Bung Felix sendiri? Kalau gue sih terakhir nonton yang 8-2 itu mungkin karena siapa pelatih terakhirnya tuh siapa pelatih Ini Setien. Iya Setien itu mungkin agak salah dalam penempatan formasi, apalagi di tengah tuh masih dipasang Vidal yang cuman bisa jadi tukang pukul doang. Lu udah punya Busquets yang jadi tukang pukulnya, lu tambah Vidal lagi. Siapa yang bakal jadi distributor bola? Lu di situ. Nggak ada gelandang kreatif ya gitu. Iya. Salah satunya itu. Dan itu kalau nggak salah pas habis match itu Gerard Pique sempat berani ngomong, gue bakal jadi orang pertama yang bakalan cabut dari Barcelona. Iya. Nah itulah. Sebenarnya gue juga bingung kenapa lawan Bayern tuh sebuah PR sendiri ya buat Barca. Itu juga pernah dibantai. Sebelum ini berapa ya? 6. Lupa gue. Udah rada jauh sih. Pernah dibantai juga Barca Bayern 4-0 ya. Ya, tapi ya semuanya nggak terbayarkan sih. Tapi ya at least ada rasa penghiburan setelah mereka tersingkir sama PSG kan. Dipecatnya Setien, masuklah Koeman. Nah, lu lihat Koeman. Yang lu lihat Koeman ini bagaimana sejauh ini bersama Barcelona? Kalau Koeman ya, mungkin pertama kita ke Setien dulu ya. Kalau dari Setien, dari Valverde ke Setien, gue awalnya optimis sama Setien ya. Kayaknya nih orang bisa bawa Barca nggak mungkin nyentuh levelnya Pep lagi. Seenggaknya ke levelnya Enrique lah setidaknya. Dimana Enrique itu masih bisa juara champion 2015. Nah, awalnya gue percaya sama Setien, soalnya game pertama dia itu cukup menjanjikan. Perubahan permainannya itu cukup berasal dari Valverde. Karena menurut gue Valverde itu pragmatis, kayak lo bilang. Nggak terlalu kreatif. Lebih condong ke bertahan. Awalnya Setien menjanjikan, tapi kok lama-lama main bolanya jadi begitu lagi. Jadi apa ya namanya? Itu lagi. Apa sih bahasanya? Ya itu, ngulang lagi. Itu lagi tuh. Ya, gitu. Jadi kayak lagi lah, balik lagi. Kayak stuck lagi di situ. Kayak kenapa gini lagi? Harusnya awalnya itu udah cukup menjanjikan, udah bawa revolusi, udah balik lagi tuh, hampir balik lagi ke Tiki Taka. Tapi kok Tiki Taka Pepnya, tapi kok makin lama makin kurang menghasilkan. Nah, udah mulai dari 82 itu udah kecewa banget sama Setien. Sekarang masuk ke Koeman. Koeman positifnya adalah dia berani untuk mencoba pemain baru, bukan pemain muda. Kayak kemarin aja, tapi ini sebenarnya ada pro dan kontranya sih. Gue juga rada kesel kemarin pas dia masukin Ilaix di El Clasico. Iya. Meskipun jamnya nggak banyak, tapi menurut gue itu cukup bisa menjadi pembeda gitu. Kalau misalkan yang dimasukin bukan Ilaix, yang dimasukin yang lebih berpengalaman dan seenggaknya punya apa ya? Punya chance ngegolin lebih gede meskipun Ilaix bagus. Di chance terakhirnya dia itu waktu lawan Madrid dia hampir golin. Cuman tiang aja. Tapi menurut gue buat game segede gitu dan di posisi ketertinggalan seperti itu, Ilaix kayaknya
belum harus maju deh, masih bisa dipakai yang lain gitu. Ya menurut gue Koeman berani. Terus dari taktis, rotasi antar pemain itu belum sesmooth dulu ya, belum seindah kita kayak zaman Pep. Tapi menurut gue kenapa rotasinya nggak jalan kayak dulu, faktor kuncinya adalah menurut gue di Messi. Messi sekarang lebih pak. Kenapa? Messi lagi. Iya. Faktor kunci di Messi. Dia jadi masalah. Messi beberapa musim kebelakang itu dia mainnya rada pasif. Jadi dia cuma nunggu dan belum terlalu membuahkan gitu. Kalau dulu kita lihat Messi itu mainnya cair banget. Gue nggak tahu ya ini antara faktor umur atau faktor teman. Kayak dulu masih ada Xavi Iniesta itu gue lihat dia enak banget buat cari posisi, terus rotasinya juga enak sama pemain lain. Tapi sekarang kayak belum dapat feel-nya aja. Belum ada orang yang bisa mengisi peran Xavi dan Iniesta untuk Messi itu. Pedri lumayan lah, Pedri oke. Udah cukup bisa connect dikit sama Messi, tapi masih muda, masih bisa dikembangin lagi si Pedri. Nah, itu sih Messi yang menurut gue juga jadi salah satu faktornya. Sekali lagi nih, Messi juga sekarang nggak selincah dulu. Sekarang dia ngelewatin main susah banget, nggak tahu kenapa saya. Faktor umur kali ya. Tapi dia susah banget ngelewatin main. Jadi dia mau coba dribble masuk, selalu gagal. Dan kita ini nggak tahu nih fakta nih bener, ini fakta umum apa enggak. Messi itu kan kita tahu dia itu sangat introvert sekali kan orangnya. Kayaknya rada-rada autis. Iya, sangat introvert dan dia tuh kayak lu harus deketin dia dulu, baru lu bisa mainnya ngalir sama dia. Lu kalau nggak temenan sama Messi susah. Nah kalau menurut lu gimana tuh ngeliat itu? Makanya Griezmann nggak bisa flourish, terus juga salah satunya Griezmann itu yang paling agak susah disuruh kerja sama Messi di depan. Kenapa lu bisa bilang gitu? Kenapa? Kenapa lu bisa bilang Griezmann susah diajak kerja sama Messi? Egonya dia, salah satunya tuh egonya dia yang udah jadi pemain juara dunia lah. Kan mesti kayak, wah gue ini juara dunia lah. Gue ngapain gue juga harus kerja sama lu yang belum pernah juara sama negara lu, dan gue harus kayak ngeladenin lu yang ya kayak orang gitulah temenan gitu lah gimana gitu. Lu kalau nggak dideketin susah buat itu juga. Tapi sebelumnya Lix lu sering nonton pertandingan Barca nggak? Beberapa sih, cuman pasti UCL sama yang lawan tim-tim gedenya aja di La Liga. Kalau menurut gua ya, statement lu tadi itu kurang valid. Kalau misalnya lu nonton nih, justru Griezmann itu ngalah banget sama Messi. Dia sekarang dia tuh main lebih lebih ngelosin bola. Jadi misalkan ada bola dengan dia nih, Messi di belakangnya dilosin sama dia kayak panggungnya Messi, gue cukup sebagai asistennya gitu. Jadi kalau misalkan lihat Griezmann sekarang ngalah banget sama Messi, nggak dioper sama Messi pun dia it's okay, dia kayak dari gesturnya sih dia kayak oke nggak apa-apa, bagus. Dia nggak ada kayak egoisnya itu gue belum lihat sih dari Griezmann. Tapi kalau dalam gestur dari permainannya, gue liatnya Griezmann tuh sangat ngalah banget sama Messi. Banyak bola yang harusnya buat Griezmann tapi dikasih buat Messi. Kayak apa-apa nih Griezmann kalau pegang bola pasti kasihnya ke Messi, pasti kasih Messi gitu sih. Menurut gue ini masih dalam tahap buat connecting the bridge antara Messi dan Griezmann. Belum bisa cepet lah buat mereka, tapi seenggaknya dari Griezmann-nya sendiri ini ada kemauan untuk memahami Messi. Kalau gue lihat gitu ya, mengerti Messi. Dan Messi juga sejauh ini open banget sama Griezmann, meskipun yang gue lihat malah
egonya Messi ini lebih gede daripada egonya Griezmann. Kalau Messi pegang bola, jarang banget dia ngoper Griezmann. Sementara kalau Griezmann itu pasti sering banget ngoper Messi gitu. Yang gue lihat sih gitu. Malah justru lebih Messi yang egonya lebih gede daripada Griezmann. Ya mungkin dia masih kepengen punya partner kayak Suarez kali. Mungkin ya. Nah, malah dapetnya Braithwaite sekarang kan. Iya, Braithwaite lagi. Aduh. Ngarep apa Minta nomor 9 lagi, gila. Iya, dikasih gratisan nomor 9. Beban dia besar loh, biar sama kayak si legendanya yang Denmark juga tuh, si banget. Laudrup ya. Laudrup. Dan ini kan, oh ya, kemarin kan belum lama nih, Maret kan ada pemilihan presidennya kan. Nah, sebagai sosio juga lah lo jatuhnya juga. Lo gimana setelah kembalinya Laporta ke kursi presiden menggantikan si Bartomeu yang dilengsarkan secara tidak hormat dengan segala ya Bartomeu kita tahu ya presiden nggak jelas lagi dengan segala banyak kontroversinya. Akhirnya dia turun, senang. Laporta dalam historinya ke belakang, Laporta itu cukup sukses dulu waktu menjabat sebagai presiden Barca. Sekarang dalam janjinya kemarin sih dia bilang pengen datengin Neymar dalam kampanye ya. Dia bilang pengen datengin Neymar. Tapi kalau misalkan lu baca-baca artikel atau apa, Barca ini katanya sedang dalam krisis keuangan. Jadi gaji pemainnya pun dipangkas. Bahkan hampir Messi itu keluar dari Barca gara-gara nggak sanggup buat bayar gaji Messi kan. Tapi nggak tahu nih egonya Messi nanti bakal tanda tangan atau enggak. Yang jelas Barca lagi kesulitan keuangan. Logikanya adalah dalam kesulitan keuangan ini emang bisa beli Neymar. Apakah si Laporta ini punya cara lain atau memang cuma modal obral janji doang, tapi nggak tahu cara merealisasikannya buat ngebantu dirinya naik lagi sebagai presiden klub. Nah, kalau dari janjinya sih kurang masuk akal ya buat gue. Tapi balik lagi, pasti dia ngomong gitu punya plan, punya rencana buat balikin Neymar, entah itu mau jual siapa atau enggak apa yang dia lakuin buat dapetin uang segitu. Yang jelas gue masih menunggu janjinya Laporta. Itu sih sebelum gue bisa ngejudge ya apakah menurut gue Laporta layak lagi untuk naik atau enggak gitu. Tapi sejauh ini secara historis dia punya pengaruh yang baik. Karena kan belum setahun juga kita belum tahu kinerja dia apa. Baru. Kalau Neymar balik bukannya ntar dia ketutup lagi sama Messi ntar. Nah itu dia. Dia bilang dia pengen pergi karena dia nggak mau dalam banyak Messi. Tapi yang menarik juga adalah kemarin di terakhir wawancara pas Barca versus PSG, Neymar bilang dia pengen main lagi sama Messi. Tapi nggak tahu di mana. Tapi intinya, nah itu kan kita nggak tahu di mana tuh. Tapi dia punya keinginan sih buat balik lagi main sama Messi. Nah untuk di mananya kita nggak tahu kan. Kalau misalkan Messi ke PSG sama aja bohong. Kayak ya dia tutup lagi ya Messi. Tapi nggak tahu sih kalau Messi bisa sesolid dia di Barca apa enggak. Itu sih Lex. Dan kan salah satu juga nih adalah mempertahankan Messi. Nah kalau lu di sisi ini adalah lu pilih Messi out atau Messi stay? Itu salah satu janji Laporta juga, mempertahankan Messi. Benar. Pertanyaan yang sulit. Messi out atau Messi stay? Sebenarnya gue lebih condong ke stay. Karena? Tapi ya masa perlu dijelasin, dia kayak udah legenda hidup Barca, dia deserve buat
pensiun di Barca. Apapun yang terjadi, soalnya dia udah kasih banyak banget ke Barca. Dan begitu juga sebaliknya, Barca udah ngasih banyak banget ke dia. Gak bisa dipungkiri dia bisa sejauh ini juga karena Barca. Dia dikasih treatment buat penunjang hormonnya juga buat sama Barca. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa keduanya ini emang saling punya utang budi lah. Nah, menurut gue itu kenapa Messi layak untuk dipertahankan di Barca apapun kosnya. Tapi balik lagi nih ke kondisi keuangan klub. Tadi gue bilang Barca udah ngasih segalanya buat Messi. Dia bisa kayak gini karena Barca dibayarin tuh dari awal. Masa iya sih dia di saat kondisi klubnya yang memberikan dia segalanya itu lagi terpuruk, lagi istilahnya lagi dalam keadaan jatuh gitu, masa iya dia tega buat terus nge-push buat keuntungan dia pribadi? Secara dia sekarang aja udah punya apapun yang dia mau, ya nggak sih? Iya, betul. Ya gitu. Itulah kenapa menurut gue Messi layak dipertahankan, atau bahkan menurut gue Messi lebih condong stay di Barca. Tapi kalau misalkan dia keluar atas keinginan dia pribadi ya, karena mungkin juga dia sadar bahwa apa yang dia punya sekarang itu malah memperlambat tim, dan Barca juga setuju dengan hal itu, maka ya gue juga fine-fine aja kalau Messi cari tantangan baru di luar Barca gitu. Jadi gue dua-duanya antara Messi stay atau Messi out itu gue sama-sama menghormati apapun decision gue, tapi nggak mengurangi rasa cinta gue sama sama Barca. Gue respect sama keputusan Messi sih gitu intinya. Seandainya Messi pun andai amit-amit ya cabut, menurut lu siapa yang bakal menggantikan? Seandainya Messi cabut, ya, itu bakal butuh waktu lama buat ngisi kekosongan Messi ya. Karena kita lihat sekarang ya, squad Barca itu rata-rata mereka beli rekrutan baru, Trincao, ya, Pedri, Dembele juga masih muda. ya. Terus masuk lagi Ansu. Terus dari akademi itu ada Mingueza, ada Araujo. Barca sekarang lagi mencoba membangun timnya dari pemain muda. Nah, menurut gue siapa yang bisa menggantikan Messi, menurut gue itu belum ada. Butuh waktu lama untuk ada orang yang bisa step in ke role-nya Messi saat ini. Bahkan Koeman pun mengakui bahwa tim Barca yang sekarang ini baru akan jadi itu 5-6 tahun lagi, 5-6 musim lagi. Jadi ya gue nggak terlalu mengharap banyak sih untuk Barca di era-era sekarang ya, karena gue tahu mereka lagi ngebangun tim buat masa depan. Ya, okay. Untuk penggantinya sih belum ada sih, Lex. Menurut gue ya. Akan bersabar 8-5-6 tahun tuh. Itu yang jadi masalah. Apakah fans akan bersabar? Harus. Emang sebelum zamannya sebelum zamannya Messi, emang Barca tim yang tiap tahun reguler dapat piala? Enggak juga. Lebih dominasi ke Madrid dulu. Sempet ya selintir klubnya gua Valencia 2001 2002 sama 2003 2004. Ya walaupun gitu Valencia-nya lagi hancur sekarang gara-gara si Peter Lim ngejual beberapa pemain kuncinya. Siapa aja emang dijual? Ada Dani Parejo itu kaptennya. Terus Francisco Klam. Parejo kan mana? Ke Villarreal bareng sama Francisco Klam. Terus sama si ini itu yang baru dijual ke City, Ferran Torres. Mungkin butuh duit kali ya? Apa gimana? Nah itu dia. Padahal itu semua pemain kunci sih. Dan gue lihat sih kayaknya untuk mengantisipasi krisis ya sekarang, makanya pemain kunci dilepas semua. Ya emang zaman sekarang harus apa ya,
nggak bisa egois ya, klub juga dia harus memenuhi kebutuhan klubnya gitu kayak. Gue tahu apalagi Parejo udah ikonik banget di Valencia, udah berapa musim tuh, lama kan ya? Cukup lama. Dari 2010, 2011. Pokoknya Silva cabut dia naik langsung. Udah ikonik banget di Valencia. Ya masa mungkin Valencia mau jual kaptennya kalau nggak butuh banget kan gitu. Dan Parejo sebenarnya pasti nggak mau lah, dia udah disayang sama semua fans Valencia. Ya untung masih punya Jose Gaya sebagai kapten sekarang. Masih punya Jose Gaya, masih punya Cherisev, masih punya Guedes. Depannya masih Cherisev ya. Cherisev bekas main Madrid tuh. Dan kalau ini sih seandainya nih di era Laporta ini, Laporta pernah ada statement sih dia akan mempertahankan Koeman, atau malah kalau Koeman musim ini gagal total, nggak ada piala sama sekali, bisa Xavi bisa masuk. Ya kalau misalkan Xavi kan ada rencana bisa aja dia jadi pelatih Barcelona. Dan Xavi baru-baru ini dia baru bawa timnya Al-Sadd ya. Al-Sadd itu menang Liga Qatar untuk pertama kalinya. Makin nambah ini dong, nambah boost buat kenapa nggak Xavi aja. Tapi untuk satu musim ini 2020-2021 Laporta bakal tetap mempertahankan Koeman. Nah, untuk di 2021-2022 itu belum ada clue sama sekali apakah Koeman akan dipertahankan atau enggak. Ya bisa jadi tergantung pencapaian dia musim ini, tergantung pemainnya juga apakah pengen lanjut dipegang sama Koeman atau enggak, tahu gimana gitu kan. Tergantung itulah pihak-pihak begituan. Faktor-faktornya banyak sih. Nggak cuma piala dong. Nah, dari pergantian Koeman kan sempat merubah pakem Barcelona selama ini 4-3-3 ke 3-5-2. Lo lihat bagaimana permainannya Barcelona setelah ganti ke 3-5-2 sejauh ini? Di 3-5-2 menurut gue itu cukup apa ya? Awalnya gue cukup pesimis. Cukup ragu. Lah, kok jadi begini? Karena dengan 3-5-2 itu otomatis ya emang kalau misalkan lagi defense backnya bakal jadi lebih banyak sih. Tapi dalam segi offense yang maju itu kebanyakan penetrasi di kanan kiri itu kebanyakan wingbacknya, dua sayapnya itu Alba dan Des. Nah itu menurut gua cukup beresiko karena kita tahu Barca itu kalau di counter attack, atau kenapa ya gue kalau Barca di counter attack dia pasti deg-degan banget karena back belakang itu center back itu belum ada yang solid menurut gue. Pique ini menurun banget sih. Pique, Lenglet boleh lah, Lenglet udah mulai ada permainan sedikit ya. Tapi overall back belakang itu belum solid banget. Center back itu belum solid. Jadi gue masih ragu di defense-nya memang Barca itu. Untungnya dia punya Ter Stegen ya, yang cukup ciamik lah di bawah Mistar. Meskipun gue sebenarnya ada kesel sama Ter Stegen karena kenapa dia selalu pakai kaki gitu. Ini ikutin jejak seniornya. Apa? Ini ikutin jejak seniornya, Neuer kayaknya. Iya. Iya sih. Gue lebih demen kiper kayak Bravo. Dia berani tuh lompat sana sini lompat sana. Kalau Stegen dia tuh ditendang cuma blub gitu, nggak lompat sana sini gitu sih. Iya, tapi sejauh ini dengan 3-5-2-nya Koeman yang menurut gua awalnya pesimis nih, tapi hasilnya cukup ini sih, cukup apa namanya? Cukup ada hasilnya gitu. Waktu itu ngebantai siapa ya? 4-0 lupa gua.
dengan 3-5-2 itu. Ya. Terus kemarin nggak tahu kenapa pas El Clasico jadi 4-3-3. Aku benar dia tuh gimana nggak tahu. Bisa jadi. Tapi salah satu yang gue ingat itu perempat final yang lawan Granada itu udah pakai 3-5-2 kan ya? Sorry kenapa? Yang perempat final yang Copa del Rey yang lawan Granada itu 3-5-2 kan ya? Lupa gue, nggak ingat. Iya sih, itu pakai 3-5-2. Itu benar-benar pertandingan yang nguras batin banget loh. Granada udah sikat langsung Barcelona. Kenapa emang? Itu perpanjangan waktu. Gue kayak gak pikir kalau harus pakai perpanjangan waktu cuma buat lawan Granada. Iya. Ada lagi kok tempat ini. Yang golnya menit terakhir tuh lawan siapa ya? Iya lawan Granada ya. Yang si siapa golin gitu, terus gol setelah gol itu langsung kayak abis menang juara, nanti gak sih lo? Iya. Nah itu gue lupa soalnya. Ya semenyedihkan itu si Barca sekarang. Dan lu leg 1 semifinal yang kemarin lawan Sevilla, lu perlu kalah dulu supaya lu bisa balas balik di kandang. Harusnya kayak gitu lu bisa unggul loh kandang. Iya benar. Ini ya gitu sih ya. Kan gue bilang untuk sementara ini Barca harus sabar karena kita ini lagi bangun tim. Ya mungkin bener kata Kuman 5-6 tahun lagi baru benar-benar bisa jadi ya tim ini. Ya sabar-sabar dulu aja lah. Tulis. Progres bagus sih, maksud gue kayak lu awal-awal musim masih di papan tengah, tau-tau pelan-pelan naik. Sekarang ATM-nya yang mulai ketar-ketir. Padahal gue kira ATM bakal strong banget tidak menariknya Suarez kan. Soalnya awalnya gila Suarez OP banget di ATM anjir. Karena Atletico-nya juga sering buang poin sama kayak Levante lah, Getafe. Lihat aja nih, Madrid juga nih bentar lagi dia 2 pertandingan lagi lawan Cadiz. Paling juga kalah lawan Cadiz. Oh ya, Barcelona sempat kalah ya lawan Cadiz. Itu gimana tuh? Reaksi lo kalah sama tim yang baru. Barcelona, Madrid juga kalah loh Cadiz. Reaksi lo 1-0 apa? Reaksi lo gimana tuh saat kalah pertama sama Cadiz? Ya mau gimana lagi? Gue udah tahu tim gue nggak bagus-bagus amat ya. Nggak heran juga, tapi dengan kalau kita lihat lawannya ya Cadiz, tim promosi ya, malu banget. Tapi di samping itu gue inspeksi sama Cadiz karena sebagai tim promosi dia punya mental yang cukup berani lah buat bisa menghadapi Barca tuh dan Madrid ya. Salut buat Cadiz. Semoga aja dia bisa bertahan di mana namanya? Di La Liga. USK aja yang diperkuat Shinji Okazaki nggak naik loh itu, stuck terus. Nih, Cadiz ya sebagai tim promosi ya, dia sekarang tuh berada di peringkat 12. Di atas Valencia 13. Di bawah Bilbao 1, Bilbao 11. Nah itu menurut gue emang, menurut gue emang secara kita nggak ngomongin skill dulu deh. Secara mental mereka emang udah bagus banget. Tim promosi udah bisa bersaing di papan tengah. Tuh menurut gue udah respect sih buat mereka. Tapi tinggal skill belakangan. Yang kemenangan terakhir Valencia tuh benar-benar ternoda loh. Benar apa? Itu aksi apa? Tuduhan rasisnya Juan Cala. Oh, iya. Ke si Joffrey, bukan Joffrey, si Mukhtar Diakabi. Itu ternoda banget. Gua sih nggak apa-apa kalah, tapi gua kesel lah kalau ada tindakan kayak gitu bener. Baru juga kemarin ada tindakan rasis lagi tuh di liga apa ya? Europa League tuh, si Glenn Kamara sama Andre Kudela. Oh, Kamara ya. Iya, Kamara tuh. Kamara jadi korban rasisme lagi. Nah,
si Kudelanya itu di skor 10 pertandingan. Kayaknya nih si skor 10 pertandingan sama Eva. Nih kayaknya nih nanti malam gak bakalan main lawan Arsenal. Kamarnya juga diskors. Iya. 3 pertandingan. Oh, 3 pertandingan. Kamarnya diskors karena setelah peluit akhir di tunnel, di terowongan dia konflik lagi sama si itu, sama siapa namanya? Yang susah tuh. Iya, dia konflik lagi. Akhirnya dikena skor juga 3 pertandingan. Tapi kalau yang itu udah ya. Kemarin gue udah prediksi itu semua sama Joy sama Kerdus tuh Europa League gitu. Oh, gimana? Prediksinya gimana sih? Tuh. Jadi gini, gua bocorin dikit. Jadi kita tuh ada kayak semacam taruhan sehat lah. Jadi yang kalah harus push up. Astaga, bulan puasa. Taruhan sehat itu bukan taruhan sehat, kita push up. Jadi yang kalah siapa yang prediksinya kalah itu harus push up 20 kali. 20 kali ya. Nah, karena video di tag hari ini gua jadi Kerdus tuh udah kalah 4 pertandingan. Ya lu dari berapa pertandingan? Dari total 10. 10 ya lumayan. Jadi kan dia udah kalah nih, MU Spurs dia pegang Spurs. El Clasico 3-1. kalah. El Clasico dia pegang Barca. Hah? El Clasico dia pegang Barca. Iya. Goblok banget. Gue aja sebagai fans Barca nggak mau ke Barca kayak gitu. Pas kemarin leg 2 Porto Chelsea kalah. Ya, dia pegang Chelsea. Iya. Iya emang dia fans Chelsea. Iya. Jadi, terus kemarin yang PSG Munchen itu dua-duanya kalah sih, Joy sama Kerdus sih. Dua-duanya pegang PSG. Nanti kita ada sisi taruhan sehat ya. Iya. Kita lihat nih. Lu mau lihat apakah gue? Lu mau lihat dia besok? Boleh. Oke. Besok gue masukin ya. Iya. Apakah gue cukup jago menebak? Menebak ini kita lihat. Joy udah banyak betul loh. Baru hari pertama masuk. Oh iya? Iya, ya itu MU Spurs yang tebak dia MU. El Clasico dia nebak Madrid. El Clasico mah gampang banget. Terus? Yang Liverpool itu sih karena nggak ada yang menang sama sekali itu nggak dihitung kalau leg 2. 0-0 ya. Nah yang kemarin nih yang paling ampun gua itu loh deg-degan ngeliat pertandingannya City Dortmund City. Kenapa? Itu temponya cepet, mainnya benar-benar cepet banget, serang habis-habisan. Gua nggak nonton sih. Nggak ada yang nggak kayak Liverpool Madrid lah, lu lihat anjir ngantuk banget gua nontonnya. Gua nggak nonton dulu ya. Nah, Kerdus nebaknya Dortmund, dia mikir bakal comeback. Nggak tahunya. Ya, skornya sama. Padahal itu kalau misalkan si City nggak golin aja tuh. Foden sama siapa? Mahrez ya? Iya, Foden sama Mahrez nggak golin aja. Menang tuh. Itu si Dortmund lanjut. Gara-gara Emre Can blunder. Oh iya, blundernya gimana dia? Jadi dia nyundul. Kena ini nih. Dihitung hand. Iya. Sebenarnya kalau itu udah harusnya dicek VAR. Tapi kalau menurut gue nih dari kepala sini jatuhnya udah hands belum? Asumsi dengan tangan udah kebuka. Iya. Kalau menurut seru ya. Kalau menurut gimana? Apa? Kan Emre Can nyundul. Jatuhnya ke sini. Asumsi tangan terbuka. Itu jatuhnya kalau menurut lu apa? Handsball atau enggak? Tanpa VAR. Kalau menurut gue di posisi itu sebenarnya enggak sih. Handsball itu kan sebenarnya kalau peraturan yang gue tahu ya, handsball itu sebenarnya kalau ada intensi buat tangan deketin bola, baru handsball. Nah, sementara ini dia nyundul intensinya apa? Ngebuang bola. Kalau misalkan dia nyundul ke tangannya sendiri kan jatuhnya bego gitu kan. Nggak mungkin ada orang yang intensinya nyundul ke tangan sendiri.
Tapi sedengar-dengar gue, emang baru-baru ini, nggak baru-baru banget sih, tahun lalu itu emang ada perubahan peraturan. Jadi yang tadinya peraturannya itu tangannya intensif buat menyentuh bola, diganti jadi tangannya menyentuh bola. Jadi maupun itu pasif atau aktif, kayaknya tetap dapat penalti, tetap dapat pelanggaran. Saya ingat gue ya, correct me if I'm wrong. Nah ya, itu berarti udah diperjelas ya, itu hands. Hands ya. Dan di semifinal ya udahlah, kita udah besok bakal kita tebak lah siapa yang bakalan lolos ke finalnya. Semifinal berarti Derby Sultan. City PSG, ya. Madrid Chelsea ya. Iya. Courtois Hazard lawan tim lamanya. Hazard main nggak sih? Dia cedera mulu ya? Iya, udah kelebihan berat badan, cedera mulu. Dia emang dari zaman Dylan emang tipikal pemain pemalas dia ini. Emang karena murni bakat doang. Tipikal pemain mabuk ya. Kayak Joy. Sebelum main mabuk dulu ini. Tapi kan berhasil kan, menang juga kan. Iya. Oke, langsung yuk kita ke piala-piala yang bakal main nih weekend sampai midweek ini. Nah, boleh. Tadi kan udah bahas. Di waktu dekat ini ada piala apa nih, Bung Alex? Oke, dekat ini. Kita lihat dulu. Nah, ada final Piala Belanda, Ajax lawan VTC. VTC ini tim yang jadi sering tempat sekolahan pemain Chelsea. VTC. Ya. Dan Ajax. Siapa aja? Emang yang dari Chelsea ke VTC ke Chelsea. Kalau itu sekarang sih cuma satu doang sih yang kemarin gua cek. Boleh dulu. Sebelumnya emang ada siapa aja? Sebenarnya banyak sih, kalau cuman Mason Mount tuh salah satu yang jebolan didikan di VTC, terus Christian Atsu. Kalau musim ini sih cuma satu pemain pinjaman Chelsea-nya, si Armando Broja. Cuma satu sih Armando Broja dari Albania. Armando Broja, pemain muda. Armando Broja. Nggak kenal gue. Iya, si kenal lah. Tapi ada sejarahnya sih nih. Kita lihat sejarahnya dulu ya, antara VTC dan Chelsea. Nah, ini ada Mason Mount, terus ada Lucas Piazon, ada Patrick Van Aanholt, ada Bertrand Traore, Dominic Solanke. Blackman juga pernah. Lumayan banyak sih dulu. Tapi semenjak ketahuan kalau ini permainan liciknya temennya Roman Abramovich, udah mulai dicurigain sama UEFA tuh. Jadi gimana? Itu kayak nggak dibolehin lagi transfer VTC ke Chelsea atau gimana? Bisnis gelapnya semenjak diakuisisi Roman, nggak cuma beli pemain bintang doang, tapi dia juga beli pemain muda kan, untuk ngebangun akademi kayak La Masia. Pengen bikin tim kayak fondasi La Masia lah, tapi nggak berhasil akhirnya. Jadi jatuhnya ya banyak dibuang ke VTC. Udah balik lagi ke topik final Piala Belanda. Ajax
yang antara nanti siapa? malam Ajax lawan VTC. Dan nanti malam bakalan lawan Roma Ajaxnya. Ajaxnya bakal apa? Lawan Roma nanti malam. Oh. Buat di ini ya. Europa League ya. Oke, kita lihat pertandingan terakhir mereka di Eredivisie deh. VTC imbang lawan ADO Den Haag, sementara Ajax menang tipis lawan Waalwijk. Ya. Waalwijk ini tim promosi ya? Ya, bukan sih. Jadi udah lama juga sih, tapi nyaris degradasi juga awal-awal musim. Kalau secara klasemennya. Tapi Ajax bisa nyapu 5 pertandingan terakhir ya. Konsisten lah ini. Berarti lu lebih milih ke Ajax? Gua kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir Ajax. Ada head to head-nya nggak, Lex? Ajax VTC beberapa pertandingan terakhir gitu. Kenapa jadi judi anjir? Oh, salah. Yang Ajax VTC statistik game. Nah, ini. Kalau rekor liga total bingung kan lu? Lihat. Bingung kan lihat? Ya udah lah, nggak usah lah. Kita lihat dari ini aja, 5 pertandingan terakhir si Ajax dan VTC. Kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir ya di Liga, menurut gue Ajax konsisten sih. Meskipun yang terakhir lawan Waalwijk dia menang 1-0, tapi kan kita belum lihat tuh siapa aja starting line-up-nya. Mungkin juga dia banyakkan pemain muda atau gimana. Jadi 1-0 kan kita nggak tahu. Sementara VTC tadi gue lihat dia ada di mid table ya, dia peringkatnya itu di tengah. Dan pertandingan terakhirnya kalau nggak salah seri ya 0-0 lawan ADO Den Haag. Kalau dibaca dari situnya sih menurut gua Ajax peluangnya lebih besar buat memenangi Piala Belanda. Tapi balik lagi ini final, nggak ada yang bisa tahu. Bola di bundar. Yang main di sini adalah mental. Menurut gua itu. Kalau VTC mentalnya bisa bagus dan punya ambisi dan daya juang yang lebih dari Ajax, menurut gue VTC nggak menutup kemungkinan buat menangin piala ini juga. Dan VTC sebenarnya juga butuh ini untuk lolos ke Liga Eropa, karena sekarang aturannya juga ketat, harus yang juara yang bisa lolos. Jadi ini tiket mereka buat ke Euroleague ya. Iya. Tapi League misalkan gini, si VTC ini kalah lawan Ajax. Oke, terus Ajax di Liga dia juara, dapat Liga Champions dong. Terus di atasnya Ajax buat Liga Eropa itu datang ke siapa? Apakah VTC juga atau gimana? Kalau di Eredivisie kan ada sistem playoff peringkat 3 sampai peringkat 6. Kayaknya sih mungkin akan
dilempar ke peringkat 3-nya. Dan kita kan tahu nih musim depan bakal ada kompetisi baru, Conference League. Bakalan mungkin akan sedikit berubah lagi sih sistem playoff-nya. Sistem playoff di Eredivisie-nya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut gue, prediksi gue Ajax akan memenangkan. Kalau lu gimana? Gue Vitesse. Karena ini demi tiket Europa League. Oke, kita ke semifinal FA Cup. Ada Chelsea Man City, ada Leicester Southampton. Leicester Southampton dulu lah ya. Leicester Southampton ya. Kalau ini mau dibedah satu-satu apa gimana nih? Bedah satu-satu dulu deh. Oke. Last match Southampton kalah 3-0. Sementara Leicester kalah juga lawan West Ham-nya Lingard. Leicester lawan siapa? West Ham. West Ham. Untuk ini last 5 matches-nya. Yang sebelum ini ya, lihat di ini aja sih, lihat di klasmennya ini kan ada 5 pertandingan terakhir. Leicester kalah 2 kali, menang 2 kali, seri sekali ya. Sementara Southampton dia menang sekali. 2 kali. Kalah 3 kali, menang 2 kali. Pertama kalau misalkan kita lihat dari lawan yang dihadapin ya. Kemarin Leicester lawan West Ham, sementara Southampton lawan West Brom. Kalau menurut gue, Leicester lawan West Ham itu emang cukup seimbang. Karena kita lihat juga komposisi pemainnya Leicester itu juga bukan komposisi pemain yang tim ecek-ecek gitu. Dia punya cukup pemain yang berkualitas, Vardy, Schmeichel, terus masih ada Maddison kan deh? Iya, Maddison terus James Justin. Nah, dengan komposisi pemain gitu dan juga lawannya West Ham ya yang lagi on fire nih dengan Lingardinho-nya. Menurut gua Leicester itu emang 50-50 sih kalau lawan West Ham kemarin ya. Memang seimbang kuatannya. Sementara kalau kita lihat Southampton lawan West Brom, gue nggak terlalu familiar dengan pemain West Brom sih, tapi Southampton itu juga cukup bagus nggak sih? Dia ada ini kan mantan pemain Everton, si Walcott ya? Walcott. Dia ada Walcott. Terus pinjaman Liverpool. Siapa lagi? Pinjamannya Liverpool. Minamino. Oh, Minamino main di situ ya dia. Iya. Penyerangnya masih Danny Ings ya. Menurut gue dengan nama-nama kayak gitu cukup harusnya sih cukup ini ya. Cukup bisa ngangkat ya lawan West Brom. Soalnya West Brom gue juga nggak terlalu familiar sih. Kayak belum ada pemain yang nyangkut di gue gitu West Brom. Harusnya sih dengan Ivanovic mantan Chelsea udah tua juga. Nah, menurut gue dengan pemain itu harusnya si Southampton itu nggak 3-0 lah. Harusnya bahkan bisa menang menurut gue kalau dari segi line up lawan West Brom. Mungkin emang form mereka lagi turun aja. Kalau untuk prediksi, gue sih lebih pegang Leicester. Karena kualitas pemain nggak beda jauh. Leicester di atas sedikit. Dan untuk form ya, kita lihat tadi
beberapa pertandingan terakhir dan juga pertandingan terakhir mereka itu Leicester lebih produktif lah daripada West Ham. Kalau lo sendiri gimana pendapat lo? Jujur sih Leicester sih. Leicester ya. Kalau dari perbandingan kualitas squad ya lebih di atas sedikit Leicester ketimbang Southampton. Betul. Jadi gue bilang sih Leicester sih. Tapi tapi peluang juga pasti ada untuk Southampton, apalagi peluang pasti ada. Tim papan tengah ini Southampton sama kayak tadi VTC butuh ini untuk lolos ke Eropa. Karena Leicester udah di papan atas. 4 besar ya Leicester. Iya. Nah lanjut nih, pertandingan satunya nih, Chelsea Man City. Dua-duanya baru kemarin lolos. Nah, yang menarik ini, Chelsea Man City, mereka banyak yang harus dikejar ya. Mulai dari Liga, FA, sampai ke Champions League. Menarik nih. Jadi mereka, dan gue cukup seimbang lah. Apa yang dirasakan City juga dirasakan sama Chelsea. Tapi kalau menurut gue ya, Manchester City belakangan ini emang lagi bagus sih. Meskipun awal musim mereka sempat drop ya, belakangan ini mereka udah bisa konsisten. Tapi kemarin baru kalah kan ya City ya? Iya. Sama Leeds ya anjir, sama tim baru. Ya. Kalau gue sih lebih condong ke City sih, Leeds. Meskipun gue nggak suka sama City. Tapi ini dua tim ini kan bisa dibilang udah pecah semua fokusnya nih. Benar. Dan ini kan gue bilang ya ini cuma pilihan trofi kesekian lah kalau nggak dapat Liga Champions dua-duanya. Kalau nggak lolos final dua-duanya. Jadi gue bilang sih harusnya nih dua tim ini bakalan fight juga di sini habis-habisan. Habis-habisan. Dan mereka kan masih ketemu, dua-duanya masih ketemu Madrid sama PSG masih 2 minggu lagi. Iya. Ini Sabtu ini ya? Iya, Sabtu ini. Kalau gue lebih condong ke City. Gue sih Chelsea ya, karena boleh dibilang ini juga salah satu pertaruhan Tuchel untuk menyelamatkan belanja mahalnya Chelsea musim ini. Menarik. Waktu di tangan Lampard, asli benar-benar itu Lampard terlalu banyak kasih kesempatan buat pemain Inggris. Tapi ya tetap dikasih aja. Udah tahu pemain Inggris tuh drop, ya lu kasih. Nggak ada lu kayak ganti ke pemain lain. Inggris sentrisme ya. Iya, Inggris sentris. Jadi gue lebih mungkin dia pengen ngembangin pemain Inggris. Iya, dia emang sebenarnya pengen gue tahu niatnya Lampard tuh memang bagus, pengen ada pemain-pemain muda hasil didikannya Chelsea naik, cuman ya lu nyadar dong bos lu siapa, Roman. Gue yakin nyuruh Roman mau bersabar. Iya. Apalagi ya tahu Chelsea adalah salah satu klub yang paling banyak memecat pelatih. Buat Roman mah mecat itu udah hobi. Iya. Oke, selanjutnya nih. Yang ditunggu-tunggu lo. Bilbao Barcelona. Hari Minggu bisa nonton gue. Habis pertandingannya Chelsea Man City. Menarik. Bilbao Barcelona nih. Menariknya adalah Bilbao adalah tim yang bermain di final CDR tahun ini juga. Dalam 1 bulan 2 kali. Dalam 1 bulan 2 kali. Dia main 2 kali final CDR. Dan CDR pertama mereka kalah. Iya. Nah, ini merupakan kesempatan yang bagus buat Bilbao untuk membuktikan bahwa ya masa 2 kali final gak ada yang menang gitu kan. Dan mereka terakhir menang kan lawan Barcelona di Supercopa. Iya benar banget.
ini ya, apa namanya? Awal tahun ya? Iya, awal tahun ini. Tapi kita lihat formnya deh, Barcelona sama Bilbao. Ini miris loh. Bilbao cuma dapat 1 poin dari 5 pertandingan terakhir, cuma dapat 4 poin. Bilbao? Iya. Oh, dari 5 pertandingan cuma dapat 4 poin. Sementara Barcelona nih setelah kalah pertama 4 pertandingan seterusnya mereka dapat 12 poin. Dan Enggak. masih bisa. Dia menang 4 kali, terakhir El Clasico itu kalah. Oh iya, El Clasico kalah. Dan masih bisa bersaing juga lah, cuman beda sisi 2 poin doang nih. Iya, ini makanya seru banget nih. Tabel buat apa namanya? Tabel buat juara La Liga. Kita fokus dulu ke CDR. Sebenarnya ini pertandingan yang menarik. Bilbao itu lawan Barca selalu berbahaya kalau menurut gue. Jadi nggak ada jaminan bahwa Barca akan menang. Ditambah form Barca yang nggak bagus-bagus amat. Pertandingan terakhir mereka kalah loh lawan Madrid. Nah, sekarang balik lagi nih ke Barca. Apakah mereka bisa memperbaiki apa yang kurang dari pertandingan terakhir lawan Bilbao? Itu balik lagi ke Barkanya. Sementara Bilbao, apakah mereka akan merelakan dua final loh? Nggak mudah loh masuk final, apalagi 2 kali. Apakah mereka akan merelakan 2 final pulang dengan tangan hampa? Itu kan sayang banget kan, Lex ya? Pastinya menurut gue motivasinya lebih tinggi di Bilbao daripada di Barca. Soalnya ini salah satunya trofi yang bisa mereka menangin kan. Gitu. Dan Bilbao pasti sama lagi kayak Southampton sama Vitesse. Tujuannya selain juara. Iya, butuh trofi untuk main di Eropa ya. Kalau kita lihat di apa namanya, perolehan jumlah pemenang trofi CDR terbanyak, ini menarik sebenarnya. Barcelona itu berada di peringkat pertama dengan 30 poin, 30 gelar CDR. Sementara di peringkat kedua itu dipegang sama Athletic Bilbao, bukan Real Madrid, bukan Valencia, bukan Atletico, tapi dipegang sama Athletic Bilbao dengan 23 kali juara. Nah, jadi dalam statistik CDR, Bilbao juga oke nih di CDR. Jadi menurut gue final nanti bakal seru sih, di mana form Barca lagi turun, Bilbao juga lagi butuh juara buat ngobatin rasa sakit hati mereka lah dari kalah final kemarin. Nah, jadi menurut gue ini 50-50 banget sih. Dan ini Bilbao tuh gue selalu nyorotin tim ini unik loh. Jadi ini pemain cuman bermodal pemain akamsi, anak-anak Bilbao-nya sendiri. Anak ini ya, apa namanya, daerah apa, Basque ya, anak-anak Basque ya. Makanya namanya ribet tuh. Anak-anak Basque, terus juga mengandalkan pemain didikan akademinya Lezama, dan nggak pernah degradasi sama sekali loh bersama Madrid dan Barcelona. Hebatnya Makanya Bilbao itu merupakan tim yang salah satu tim yang nilai budayanya kental sih. Entah kenapa ya, gue udah berbuat sama Spanyol, karena timnya itu nggak cuma sekedar tim bola, tapi timnya itu mewakili masyarakatnya. Background latar budayanya. Iya, dan latar budayanya itu menarik banget sih. Bahkan latar belakangnya El Clasico itu juga menurut gue, kenapa gue bisa suka Liga Spanyol sampai sekarang ya karena itu. Perlawanannya itu nggak cuma di politik atau di mana, tapi di bola pun sampai sebegitunya, gila. Dan 2 tim yang main di final ini adalah 2 tim yang menentang pemerintahan monarkinya kerajaan. Ya. Bener. Iya. Dan jadi salah satu tim yang bersinar juga di La Liga. Jadi
Lu gimana, Lex? Prediksi lu apakah Bilbao atau Barcelona? Gua Bilbao sih. Oke. Gua tetap Barcelona. Berpegang teguh pada kekuatannya Inaki Williams dan Iker Muniain. Inaki Williams bahaya sih. Inaki Williams bahaya. Cuma ya itu pas pertemuan terakhir yang di kandangnya Bilbao di San Mamés tuh ya kalah bener di kawan 1-3. Ya ini final ya, nggak ada yang tahu. Soalnya final itu susah banget diprediksi. Ya. Dan alat sih, dua-duanya ini nggak apa ya, saling mengalahkan lah ya, nggak ada yang unggul salah satu. Nggak ada yang dominan. Ya nih kita berarti udah close ya, gue Bilbao dan lu Barcelona. Iya. Nah kita ke Coupe de France, Piala Prancis. Satu aja deh yang paling ini, Lyon Monaco. Lyon Monaco. Iya. Lyon sebenarnya punya komposisi pemain yang cukup baik. Ada Depay kan ya di sana ya? Ada Depay, ada banyak sih, ada Maxime Kakeret. Lyon itu tiap musim pasti ada lah pemain yang keluar dari akademinya. Ada Jason kalau Marseille dia nggak masuk. Monaco apa? Marseille dia nggak masuk ya? Marseille dia gagal lolos di 16, dia kalah di 16 besar kalau nggak Marseille. Kalau Marseille juga menarik tuh. Kalau Lyon versus Monaco, nggak terlalu banyak komen sih gue karena Monaco juga lagi hancur nggak sih? Monaco lagi naik ya? Iya lagi naik mereka nih. Yang kalah mulu itu siapa? Apa? Oh Schalke. Schalke di Jerman. Wah ya tuh bener-bener, aduh, gua geleng kepala ngeliat Schalke loh. Schalke. Kenapa ya? Padahal dulu bagus banget anjir. Udah ya, hitam banget Schalke. Nah, krisis finansial sama masalah internal sih yang bikin mereka kayak gitu. Kalau misalkan dilihat dari table sih, Monaco di atas Lyon, tipis, memang beda tipis, cuma beda 1 poin ya. Iya. Dan ini sengit loh musim ini Liga. Iya, kita lihat ya, Lille bisa di atas PSG tuh agak cukup mengagetkan sih buat gue. Dan Lille ngalahin entah ini Lille ngalahin PSG 1-0 ya? Iya, 1-0. Yang Neymar di kartu merah sama si Thiago Jallo dari Lille. Iya, makanya ini cukup menarik sih buat gue. Ligue 1 musim ini mungkin salah satu yang tersengit ya. Semenjak era PSG jadi sultan tuh. Salah satu yang tersengit. Soalnya di match day 32 pun masih balapan. Iya. Balik lagi ke Monaco Lyon. Kalau dari prediksi gue, entah kenapa ya, gue nggak familiar sama dua-duanya sih. Monaco masih ada Fabregas kan ya? Masih ada Fabregas. Gue nggak terlalu familiar sama keduanya, tapi gue lebih condong ke Lyon sih. Entah kenapa. Lyon. Dan kalau lu gimana? Depay ini katanya diincar sama klub loh. Ya banyak lah, nggak cuma Depay, anjing Haaland juga diincar. Ini kan kita lihat lagi sama duitnya, nggak sulit gitu. Kecuali kalau emang mau jual gede-gedean gitu, kayak jual berapa pemain. Ya Koeman pasti pengen ngebangun tim yang Belanda banget nantinya di depan kalau ada Depay sama Wijnaldum lagi pengen dibeli, aduh kocak banget. Tapi kan yang butuh di tengah kan? Di tengah udah ada De Jong, buat apa Wijnaldum? De Jong bisa jadi CDM, bisa jadi CM loh. Dan dia pernah masih ada Busquets, Pedri. Kenapa? De Jong pernah ditaruh di back kan? Berapa kali? Oh, enggak, dia di CDM, tapi kalau di Barca itu CDM itu dalam, dia masuk dalam. Jadi jadi kayak 3 back. CDM, CB. Jadi di antara CB-nya gitu. Nah,
balik lagi nih ke Lyon Monaco. Tadi lu lebih condong ke siapa? Ke Lyon. Gue sih lebih ke Monaco ya. Di tangan Niko Kovac nih, boleh dibilang track mereka udah mulai bagus lagi nih. Kovac istilahnya udah dapet redemption setelah gagal di Bayern Munchen. Dan ya untungnya dia dapet juga bukan. Kovac sih udah pernah udah ada nama lah setelah dia masuk pelatih Munchen. Iya. Dan di Monaco dia beruntung loh. Dia dengan Dirtek dan juga manajemen klub tuh bisa dibilang kolaborasinya kuat banget. Jadi nggak ada clash lah, nggak ada jadi nggak ada beda pendapat lah. Maksudnya nggak ada beda pendapat sampai kayak pelatih atau salah satu tuh ngambek. Bener-bener mereka tuh bekerja sama buat ngebangun tim. Berarti saling mendukung lah ya. Ya saling mendukung. Gue sih pengen lihat sih Monaco musim depan main lagi di UCL. Boleh. Nanti gue bilang ya sama siapa namanya? Yang panitia UCL masuk di Monaco. Oke, berarti tadi udah ya Monaco yang cukup. Tapi sedikit nih di PSG sama Angers. PSG lawan Angers. Ya menurut gue karena mereka udah masuk ke semifinal dan semifinal juga masih lama kan tuh. Ya gue nggak ada salahnya buat ngejar ini juga lah. Semifinalnya 12 Mei. Iya masih lama banget, sebulan lagi. Ya menurut gue nggak ada salahnya buat ngejar sini juga sih. Berarti bakal tapi dilepas. Pasti nggak dilepas juga karena secara mereka di liga juga belum pasti juara kan. Nah mereka juga pasti bakal ngotot di sini sih menurut gue. Ini tim yang boleh dibilang di semua kompetisi masih main lah selain City. City minggu depan tanggal 25 ketemu Spurs final Piala Liga. Berarti City bisa ini ya, bisa bisa quadruple. Nah, nih terakhir deh. Kan lu tadi sempat nonton Liga Indonesia kan, Persija PSM. Ini Piala Serbia. Jadi Red Star ngelawan Ratnik Surdulika. Ini timnya Witan Sulaiman. Yang Ratnik ya. Kita lihat secara peringkat dulu deh sama 5 pertandingan terakhir Serbia. Dan kebetulan ini 2 kali langsung ketemu loh. Jadi besok Minggu pun bakal ketemu Red Star lagi. Sebelum maksudnya? Ya di Liga ketemu, di Piala ketemu. Kalau kita lihat formnya deh. Formnya ya. Ratnik sekarang di 5, Red Star di pertama. Berarti emang dominannya Red Star nih. Bahkan belum kalah mereka. Bisa invisible nih anjir. Tapi gue percaya dengan kekuatan bangsa Indonesia pasti Ratnik. Witan, hidup Witan. Witan juga nggak main paling. Kalau gue sih kalau logika ya dilihat dari sini logika ya Ratnik lah. Karena ini piala sih ya, piala. Dan ini semifinal loh, udah semifinal. Semifinal kan? Pasti nggak main-main tuh. Kita lihat tim lainnya ini. Oh, kalau misalkan Ratnik lolos nih, bakal ketemu antara Vojvodina atau Partizan, tetangganya Red Star.
Partizan emang ini kan emang terkenal tuh, gue sering lihat dia di Euroleague ya. Ya tapi kalau musim ini ya Restart sama Partizan nggak seru soalnya nggak ada yang ribut. Emang kenapa? Kalau dulu ini, ada yang ribut? Ini kan derby Belgrade, ya sama kayak kalau dilihat di Yunani lah, sampai rusuh lah derbynya. Seru ya. Seru. Nah, itu seru. Yang terseru lah setelah outcome-nya Celtic Rangers sama Panathinaikos Olympiakos. Rangers dan Olympiakos. Rangers Celtic sama Celtic Rangers sama Olympiakos Panathinaikos itu dua derby sekota yang paling seru lah. Ini juga Boca River Plate. Sebelah-sebelahan kan mereka lapangannya. Iya. Kota deket-deketan lah distriknya. Nah kalau lo gimana tadi? Kalau gue sih ini Lex, gue juga pengen ngasih info nih dari Liga Estonia ya. Di Estonia League, di Maestri Liga, itu sejauh ini dia udah di match day ke-8 ya. Udah di match day ke-8. Tapi untuk sejauh ini di Liga Estonia ini, di Maestri Liga, dipimpin oleh Levadia. Levadia itu dia menang 4 kali dari 4 pertandingan dengan kebobolan cuma 3 kali dari 4 pertandingan, sementara golin 14 kali. Di peringkat kedua ada Paide. Nah, yang menurut gue menarik dari Levadia ini, dia sebenarnya menangnya tipis-tipis, kayak di match day kedua dia menang 4-3, habis itu match day keempat dia cuma menang match day ke-6 dia cuma 1-0, habis itu menang lagi cuma 3-2, itu tipis-tipis. Tapi memang ada sering ngebantainya sih, dia ngebantai Vaprus Parnu itu 5-0 ya. Nah, kebetulan juga nih pencetak gol terbanyak atau top scorer dari Liga Estonia saat ini dipegang oleh pemain Levadia juga. Dipegang oleh Zakaria Beglarsivli. Nah, ini menurut gue untuk pembukaan Liga Estonia yang baru berjalan beberapa pertandingan, Levadia bisa punya cukup peluang buat menang sih. Kalau dilihat dari form awal-awalnya. Gitu. Berarti pembukaan. Oh ya, kalau di timur dia pembukaannya selalu di tahun Januari ya. Kayak umumnya di ini ya, kayak Agustus pembukaan di Agustus. Iya, bukan kayak liga-liga lainnya, mungkin lebih dekat ke ini kali ya, ke Asia mungkin. Nah, ya. Itu tadi udah. Nah, gue juga mau kasih ini lagi, Lex. Apa-apa? Mau kasih info lagi. Di Liga Kosovo nih, Liga Kosovo udah masuk ke match day 28, saat ini dipimpin oleh Drita. Nah, Drita ini masih cukup aman ya posisinya ya. Nggak aman-aman banget sih, tapi beda 3 poin dari runner up mereka, yaitu Balkani di posisi kedua dengan 58 poin. Disusul oleh Pristina di posisi ketiga dengan 57 poin. Jadi peringkat 1, 2, 3 ini cukup ketat banget. 61, 58, 57. Jadi gap-nya itu nggak terlalu banyak. Dan juga form dari Drita ini di 5 pertandingan terakhir dia nggak pernah kalah. Jadi menurut gue chance buat mengakhiri musim dengan baik masih ada di Drita sih. Tergantung lagi nih si Balkani bisa konsisten apa enggak buat ngejar si Drita itu. Wow, luar biasa hari ini. Iya, Liga Kosovo itu memang benar-benar menarik. Ya, dan
Oh ya, tadi kan lu sempat nonton PSM Persija kan? Gimana tuh? Lihat tadi. Untuk di awal game tuh tensinya panas banget ya. Lu bayangin 9 menit pertama 6 kartu kuning keluar. 3 buat Persija, 3 buat PSM. Tapi yang gue kira awalnya keras gitu, gue kira mereka bakal bermain saling ngotot dan terbuka, tapi ternyata mereka cuma main saling ngotot aja. Jadi masih takut-takut yang gue lihat. Jadi kurang terbuka mainnya. Jadi masih menjaga apa ya? Rada pragmatis lah yang gue lihat ya. Nggak terlalu menghibur sejauh ini. Karena chance-chance yang dibikin juga nggak terlalu ada yang benar-benar wow gitu. Sementara di menit-menit terakhir tuh menit 70-an atau 80-an Persija harus kehilangan Marco Motta karena kena kartu kuning kedua. Jadi dia harus kena kartu merah. Legend Juve. Marco Motta jadi kena kartu kuning gitu. Jadi dia kayaknya di leg kedua nggak main deh. Jadi berakhir dengan 0-0. Berarti dengan? Kenapa? Berakhir berapa skornya? 0-0. 0-0. Berarti ini akan lanjut di leg 2. Leg 2. Di mana tuh nanti mainnya? Di Solo. Solo. Tadi ini di Jawa Timur juga, gue lupa. Pokoknya netral dulunya. Oh, di Jawa Timur. Dulunya lempar. Nah, kalau leg 2 gimana nih? Kalau lihat. Leg kedua Persija cukup PR ya, karena Marco Motta nih pemain yang menurut gue cukup skillful. Itu Marco Motta meskipun dia udah tua, tapi menurut gue untuk Liga Indonesia cukup lah skillnya, nggak terlalu jelek-jelek banget. Meskipun juga nggak terlalu jago-jago banget ya. Ya gitu. Dengan di kartu merahnya Marco Motta, menurut gue lini bek kanan Persija itu bakal cukup kurang. Apakah Ismet main lagi atau gimana kan kita nggak tahu. Dan di akhir pertandingan tadi Simic sempat ada clash sama Andritani. Simic ribut sama Andritani karena clash, jadi kayak beda argumen gitu lah. Tapi nggak sampai parah ya. Nah, mungkin momen ini bisa dimanfaatkan sama PSM buat lebih fokus ke mereka sendiri. Sementara di Persija lagi rada kacauan tuh dengan di kartu merahnya Motta dan ruang ganti yang cukup panas. Jadi PSM harusnya bisa lebih tenang dan memanfaatkan momen ini buat ambil keuntungan dari Persija gitu sih yang gue lihat. Tapi gue sebagai anak ibu kota pastinya Nah, ini pertanyaan yang selalu gue tunggu-tunggu nih. Apa reaksi lo mendengar Rans Cilegon? Sebenarnya ya, kalau dari gue, dengan dikelolanya sepak bola sama artis gitu, menurut gua sebenarnya nggak ada masalah. Kalau gua, asalkan emang dia tujuannya baik ya, buat mengembangkan sepak bola Indonesia. Nah, yang gua lihat sih sejauh ini Rans Cilegon itu masih di jalur itu, masih di jalur untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Karena yang gue lihat postingan itu mereka benar-benar lagi cari seleksi pemain muda. Jadi mereka itu buka seleksi tertutup buat pemain muda. Jadi beberapa pemain muda yang bagus itu dipanggil ke Cilegon buat ikut seleksinya Rans Cilegon. Dan nantinya bakal diikutsertakan dalam kompetisi Liga 2. Nah, apalagi nanti ada Randy Juliansa juga seleksi situ tuh. Kalau dia masuk kan lumayan. Dia jadi punya jam terbang sebelum masuk ke Liga 1. Jadi sekarang mengisi waktu lah. Jadi kalau misalkan dia di Liga 1 kan sekarang kayak misalkan
siapa Brave meskipun main di Persija tapi kan dia nggak reguler, nggak dapat jam terbang yang proporsional lah. Nah kalau misalkan di Liga 2 gue berharapnya emang pemain-pemain muda ini dapat jam terbang yang cukup dan juga lawan-lawan yang tangguh gitu. Jadi bisa lah buat meningkatin skill mereka. Gue berharapnya gitu. Dan kayak katanya sih Rans United ini emang serius bikin komplek olahraga buat Cilegon. Jadi nantinya itu Rans Cilegon itu bakal jadi apa ya? Ya kayak MU gitulah intinya katanya ya. Jadi punya komplek olahraga sendiri, punya development program pemain muda sendiri. Nah, ya gue berharapnya kalau dengan kayak gitu bisa memajukan sepak bola Indonesia ya kenapa enggak? Gue sih cukup mendukung. Man City atau PSG dengan kekuatan. Kenapa? Gue kira bakal kayak Man City atau PSG dengan kekuatan. Sepertinya mereka lebih ke pemain muda. Soalnya kan mereka bilang tuh, artinya dia musim ini nggak terlalu mentingin lolos ke Liga 1 atau enggak. Yang penting mereka bermain baik gitu. Nah, lu pernah lihat Garuda Select atau tahu ada Garuda Select? Tahu, tapi nggak pernah, jarang nonton ya. Kemarin gue ngikutin di season pertama tuh, yang zamannya Bagus. Itu aja. Dan Bagus udah masuk ke Utrecht kan, Jong Utrecht. Sementara Bagas dia main di ini kemarin Piala Menpora. Bayangkara ya? Bagas mah di Bayangkara. Bukan lawan Persija terakhir siapa tuh? Lawan Persija terakhir. Sebelum lawan siapa? PSM, Persija lawan siapa? Lawan siapa? Sebelum lawan PSM, Persija. Iya. Lawan Barito ya? Bagas di Barito. Ya cedera kan dia. Padahal dia bisa tuh, kalau itu bisa ngikut kembarannya ke Belanda. Iya, ganti-ganti dia mainnya ya, nggak tahu ini. Tapi kalau lu lihat dari Garuda Select itu benar-benar fruitful nggak, berbuah nggak, sampai akhirnya kayak contohnya Bagus bisa sampai ke Eropa. Sejauh ini udah ada 2 pemain kan? Bagus. Asnawi itu masuk nggak sih? Asnawi, iya. Asnawi berkolam. Terus Asnawi masuk ya ke Garuda Select ya? Iya. Asnawi masuk. Ya kalau misalkan kita lihat sampai sejauh ini, ya untuk meningkatkan pemain kita yang berlaga atau berkarir di luar negeri sih cukup ada peningkatan ya. Setelah dulu itu dikit banget sih, dulu cuma Samsir Alam, siapa lagi? Siapa? Okto pernah main di mana dia? Kalau si itu Kim Jeff sama Irfan. Itu kan mereka di luar dulu baru masuk ke Indonesia, kayak sebelum jadi warga negara Indonesia kan. Arthur Irawan juga pernah ya. Arthur dia pernah di Spanyol, dia di Espanyol dulu. Espanyol ya deh. Ya gitulah. Dan menurut gue dengan siapa tahu ya dengan pemain-pemain muda ini yang pergi ke sana, pulangnya mereka juga bisa bawa ilmu atau bahkan stay di sana dan jadi pemain kelas dunia sih. Sejauh ini sih cukup ada hasil ya. Gue sih ngikutinnya sih kayak si Egy. Sekarang gue lebih banyak ngikutinnya si Egy yang di Polandia, terus Witan di Serbia, terus yang baru tuh si Brilian di JK. Tadi gue pikir di Kroasia ya. Iya, tapi gue pikir dia bakal masuk ke JK yang senior, ternyata dia taruh di 7 junior dulu. Iya emang gitu, emang juga masih muda kan. Menurut gue nggak usah di-push terlalu ini sih, jangan di-push terlalu high gitu, biar aja mereka enjoy dulu di sana. Jadi bisa adaptasi dulu, nggak usah dikasih standar yang tinggi lah. Sebenarnya mereka bisa mati dulu aja main di sana. Gue pengen ngeliat dia lawan Dinamo Zagreb, lawan anjing belum lah ya. Belum lah anjir. Soalnya gue udah ngecek wah ya bulan awal Mei udah lawan Split sama Zagreb wah. Meskipun
jikalau juga dia main di tim utamanya nggak mungkin juga langsung dimainin lawan Zagreb. Kecuali pelatihnya itu ini siapa namanya? Siapa itu pelatih timnas dulu? Indra Safri. Indra Safri. Nggak mungkin juga langsung main lawan Zagreb. Ya. Sama si yang baru nih si Miftah Anwar Sani, dia di Bosnia di Sloboda. Oh iya, gue baru tahu tuh. Iya, dia juga baru dikontrak sih sekarang, udah main di Bosnia juga. Gue lebih ngikutin mereka sih, kalau kayak bagus kan dia udah di Utrecht, paling pemberitaannya bakalan gede lah. Atau kayak Mahesa bersaudara yang di Bonner di Jerman, atau Elkan yang di Ipswich Town, udah pasti bakalan lah. Elkan sih gue nungguin sih. Kemarin gue lihat dia di mana tuh yang U19 udah berapa gitu, bagus juga mainnya dia. Waktu main di timnas sih bagus kok Elkan udah dapat kontrak tim senior kan sama Ipswich Town. Bagus lah gitu. Ya semoga aja persepak bola di Indonesia makin berkembang ya. Semoga doain aja semoga gue jadi ketua PSSI. Amin. Nah ya itu dia tadi, luar biasa banget ya sama Joshua. Gila, ini isinya daging semua omongannya sama dia. Apa? Ya? Apa? Gila, obrolan sama lu isinya daging semua, bener-bener. Daging semua anjir, kayak Helmi Yahya lu. Daging semua isinya, bener-bener. Daging semua. Enggak. Ya, bener-bener. Yeah. Wah, banyak sih. Luar biasa. Ini satu lagi yang berhasil yang gue dapet ini. Dan besok siapkan lo melihat salah satu panditnya push up. Siap. Itu push up gimana dah? Dari mana? Hah? Nontonnya di mana? Ini di sini lagi. Oh, di sini lagi. Iya. Jadi kan kita live YouTube nih maksudnya? Iya, enggak YouTube, push up on cam. Oh, nanti tayanginnya kapan? Sabtu sih. Jadi ini dua hari ini sama besok Sabtu. Ya, dan besok jam berapa lu? Besok jam 10 sih. Jam 10 ya udah gue join deh. Apa lagi kan lihat kan push up banyak. Enggak juga. Dia mah udah biasa push up. Masih ada Europa League sih bentar lagi. Ya udah, next. Ya. Oke, thanks banget. Terima kasih semuanya. Subscribe channel YouTube-nya Felix apa? Nama YouTube? FRN TV. FRN TV. Karena di sana kalian bisa mendapatkan info-info jablay terbaru. Apa itu? Nah, kan gue udah bikin list baru nih. Ya, yang ngomongin soal ya begitu-begitulah. Oh, ada. Cuman kan gue bilang apa? List jablay terbaru di FRN TV. Ya. Apa kita nanti juga omongin aja yang gitu-gitu juga sama lo? Boleh, terus. Oke. Suka gue. Oke. Ya, itu dia. Thank you, Alex. Dari selesai. Daging, ya selesai. Ya, thanks semuanya. See you. Sabar. Kalau misalkan mau ada yang tanya Instagram gue di @joshuaalfa ya. Oke, silakan di follow. Ya, ntar gue tulis di caption ya Instagramnya dia. Oke. Thank you semuanya. Oke.